warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi hari ini kita akan membahas video terkait gelombang besar air laut atau yang biasa disebut gelombang monster. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuraini Pakpahan dari kelas BKM 5 NIM 14215161. Alasan saya memilih video ini karena saya merasa tertarik dengan lautan dan ombak. Setiap kali melihat laut atau pantai, saya seringkali merasa takjub akan keindahannya. Saya merasa seakan ombak dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tapi di balik keindahannya itu, pasti ada hal-hal mengerikan di dalamnya. Saya merasa penasaran bagaimana ombak yang besar dapat terbentuk, dan apakah lautan yang indah itu dapat memberikan dampak buruk atau menyebabkan terjadi bencana. Maka dari itu, saya memilih video tersebut. Jadi dalam video ini kita akan memuat beberapa aspek. Yang pertama itu klasifikasi jenis bencana atau potensi terjadi bencana. Yang kedua, penyebab atau akibat bencana yang ditimbulkan. Dan yang ketiga, mendeskripsikan kejadian atau potensi bencana yang terjadi di dalam video. Nah, sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, kita harus mengetahui apa sih gelombang itu. Jadi, gelombang pasang atau badai adalah gelombang yang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Nah, mari kita saksikan video berikut, cuplikan video berikut. Nah, di video ini kita dapat melihat air laut yang sangat besar. Gelombang laut yang sangat besar itu masuk ke kapal. Saking besarnya gelombang laut yang terjadi, itu dia sampai naik ke kapal sehingga merusak infrastruktur kapal. Ombak yang terjadi dikarenakan gelombang air laut menghancurkan kapal dan seisinya. Dari cuplikan video tersebut dapat kita lihat bahwa dalam video tersebut telah terjadi bencana, yaitu gelombang air laut yang sangat besar, bahkan bisa dikatakan gelombang monster. Karena terjadinya bencana tersebut, maka akan mengakibatkan beberapa hal seperti banjir pesisir, kerusakan infrastruktur kapal, dan banyak kerusakan lainnya yang diakibatkan gelombang monster tersebut. Dapat kita ketahui bahwa penyebab dari bencana tersebut adalah ketika cuaca di anjungan gas Draupner di Laut Utara terlihat cukup buruk. Cuaca di anjungan gas Draupner cukup buruk dan ombak setinggi 12 meter yang menghempas anjungan. Jadi ada ombak setinggi 12 meter yang menghempas anjungan. Ombak seperti itu dianggap sudah biasa. Namun sekitar pukul 3 sore, sesuatu muncul dari kejauhan dan belum pernah melihat hal itu. Jadi ombak yang sangat besar itu tiba-tiba muncul. Ombak sangat besar naik dan menghantam anjungan. Terlihat di video itu ombaknya sangat besar dan menghantam anjungan. Jadi setelah diukur, ombak itu ketinggiannya di bawah 25 meter. Jadi dapat dilihat dari video ombak itu sangat besar menghantam anjungan. Untung anjungannya itu kuat, jadi tidak tumbang. Nah, jadi ketika gelombang yang dibentuk oleh badai berkembang dalam arus air melawan arah gelombang normal, interaksi dapat terjadi yang menghasilkan pemendekatan frekuensi gelombang. Hal ini dapat menyebabkan gelombang bergabung secara dinamis membentuk gelombang raksasa yang sangat besar. Nah, potensi bencana lainnya yaitu gelombang pasang menjadi salah satu ancaman bencana bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai dan sangat berbahaya bagi kapal-kapal yang sedang berlayar. Jika terjadi gelombang pasang di laut, maka akan menyebabkan tersapunya daerah pinggir pantai atau disebut dengan abrasi. Abrasi pantai merupakan bencana alam yang mengancam kondisi pesisir, garis pantai sehingga mundur ke belakang, merusak tambak, dan mengancam bangunan-bangunan yang berbatasan langsung dengan air laut.
Potensi bencana selanjutnya yaitu dengan adanya gelombang air laut yang sangat besar dapat berpotensi terjadinya tsunami. Gelombang tsunami mampu merusak ekosistem lautan seperti terumbu karang, padang lamun, dan menyebabkan kematian berbagai biota laut. Tsunami juga dapat menghancurkan ekosistem pesisir seperti hutan bakau. Selain itu, peristiwa gempa bumi bawah laut yang terjadi sebelum tsunami dapat mengubah morfologi dasar laut. Dengan adanya gelombang yang sangat besar, dapat berpotensi terjadinya bencana tsunami. Antara tahun 1969 dan 1994, sebanyak 22 kapal besar tenggelam karena gelombang ombak yang besar. Dan peristiwa tersebut menewaskan lebih dari 450 orang. Selain itu, banyak kapal kecil yang juga ikut tenggelam. Contohnya kapal barang Semfrott itu juga ikut tenggelam di Skotlandia pada tahun 2015 dan menewaskan 8 orang awak kapal. Diduga penyebabnya adalah ombak besar yang tiba-tiba datang. Mari kita saksikan cuplikan kejadian bencana yang terjadi. Happy watching! The weather at the Droipner gas platform in the North Sea was rather bad. 12-meter high waves were crashing against the platform, nothing unusual. But then, around 3 o'clock p.m, something appeared on the horizon the crew had never seen before. But what if they could be anticipated? What if researchers knew how, when and where these monsters are created? Could seafarers be warned sank due to rogue waves, killing more than 450 people? In addition, many smaller vessels were sunk. The freighter Semfjord, for example, sank off Scotland in 2015. 8 sailors died. The suspected cause was a rogue wave that appeared out of nowhere. Potensi bencana lainnya yaitu abrasi. Kita bisa melihat di video ya bahwa ombak yang sangat besar itu dapat mengikis pantai. Nah, jadi di situ dia dapat menyebabkan abrasi. Di video terlihat ombak yang sangat besar sampai dianya itu menabrak dinding atau batu yang ada di pesisir pantai seperti itu. Jadi proses terjadinya abrasi karena faktor alam disebabkan angin yang bertiup di atas lautan. Ini menimbulkan gelombang dan arus laut hingga mempunyai kekuatan mengikis daerah pantai. Gelombang yang tiba di pantai dapat menggetarkan tanah atau batuan yang lama-kelamaan akan terlepas dari daratan.